Mohon untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan segera mengawali ibadah pada saat ini. Mari kita mempersiapkan hati dan jiwa kita. Firman Tuhan dalam Wahyu 4 ayat 8 berkata, "Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya, mereka berseru siang dan malam, 'Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang.'" Marilah kita datang dan menyembah Allah yang Maha Kudus. Kita awali ibadah ini dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 7, bait yang pertama. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai gereja, kehidupan orang Kristen tidak hanya menikmati kasih anugerah Allah, tetapi juga dipanggil untuk menjadi pelaku firman dan pelayan Allah. Menjadi pelaku firman berarti menjalani hidup dalam ketaatan pada kehendak Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Menjadi pelayan Allah berarti kita dipilih dan diutus untuk berpartisipasi dalam karya penyelamatan Allah bagi manusia. Sebagai milik Allah, gereja juga diutus memberitakan belas kasih Yesus melalui tindakan nyata bagi sesama dan meneruskan warta sukacitanya. Sukacita karena mengalami perbuatan belas kasih Allah memampukan gereja menyatakan kesediaan melakukan tindakan nyata bagi sesama seperti yang telah Yesus kerjakan dan ajarkan pada para murid-muridnya. Saudara, mari
bersama-sama kita lantunkan ungkapan syukur dalam pujian kita. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 14, bait yang pertama dan ketiga. Muliakanlah Tuhan Allah. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kau dekat dengan firman-Mu, Kau dekat dengan firman-Mu, ya berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Bersama-sama kita akan berefleksi dalam pengakuan dosa kita. Dan marilah kita mengawali dalam pembacaan hukum kasih. Kita akan membuka dalam Injil Matius pada pasal 22 di ayat 37 sampai dengan ayat 40. Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita menyesali dosa-dosa kita. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku.
Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Dan kini saudara, kita akan menerima berita anugerah. Kita akan membaca bagian dari surat Rasul Paulus dalam Roma pasal 3, ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan petunjuk hidup baru, saudara, kita masih akan melihat dalam bagian surat Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 10 dan 11. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, demikian firman Tuhan, baik itu dalam berita anugerah ataupun petunjuk kehidupan baru. Maka kini mari kita sediakan diri kita untuk melakukan itu. Kita ungkapkan dalam lantunan kesanggupan Kidung Jemaat 466B, bait yang pertama dan ketiga. Ya Tuhan, isi hidupku. Jemaat Tuhan yang terkasih, kini teduhkan hatimu. Kita akan menguntai segenap rasa syukur dan permohonan kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan, untuk kasih setia dalam penyertaan di sepanjang waktu hidup kami. Untuk hidup yang adalah anugerah sebagai pemberian, tetapi juga penugasan. Kami belajar memaknainya untuk senantiasa mengarahkan hidup pada penyertaan-Mu. Sebagaimana ibadah di saat ini menjadi sarana kami belajar untuk terus mengarahkan diri kepada Engkau. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan jemaat Tuhan di GKJ Pakem dalam suka dan dukanya. Kami menyerahkan segenap kebersamaan yang kami tetap jalani di tengah-tengah situasi ini, di mana kami harus masih bersabar, menenangkan diri dan taat untuk menjalankan apa yang menjadi ketentuan dalam situasi pandemik ini di COVID-19. Kami terus mewarta karya cinta Tuhan. Kami terus menjadi komunitas yang menjalankan panggilan kehidupan untuk saling menopang dan menguatkan.
Kami menyerahkan setiap saudara-saudara kami dalam segala situasi kehidupannya, dalam kondisi sakit dan lemahnya. Engkau yang menjadi sumber pertolongannya. Kami menyerahkan koordinasi yang terus dilakukan oleh majelis jemaat bersama dengan jemaat secara utuh juga dalam kondisi yang berbeda ini. Kami tetap mampu melakukan karya-karya kehidupan yang baik. Dan pada saat ini kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Kami yakin Tuhan, Engkau menolong kehidupan masyarakat dan bangsa kami untuk melakukan tugas dan panggilan kehidupannya. Para pemimpin terus melakukan apa yang harus mereka lakukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kehidupan ini. Kami saling menopang dan mendukung sehingga situasi pandemik ini pun segera tuntas dan kami melakukan apa yang baik serta berkenan kepada Tuhan. Inilah doa kami, Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ini dalam percaya kami kepada Engkau, sumber kehidupan, sumber cinta kasih, dan yang membawa pada pengharapan kehidupan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kini kita akan mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan, dan nats persembahan kita terambil dari kitab Mazmur pasal 50 di ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Saudaraku, pengumpulan persembahan akan diiringi dalam nyanyian Kidung Jemaat 365B, bait pertama dan ketiga. Tuhan ambil hidupku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah persembahan ini kita haturkan kehadirat Tuhan di dalam doa. Allah Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan karena pada pagi hari ini kami bersama-sama telah Tuhan berikan kesempatan untuk menaikkan rasa syukur kami, oleh karena begitu banyak berkat yang telah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersama-sama menghaturkan persembahan kehadirat-Mu, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, ataupun persembahan syukur yang lainnya. Kiranya semuanya Tuhan berkati dan kiranya semua boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan, dan Engkau mampukan kami semuanya untuk mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa
untuk saudara-saudara kami yang mengelola harta kekayaan yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan mampukan mereka untuk mengelolanya dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, selanjutnya pada kesempatan kali ini kami bersama-sama menyediakan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan melaksanakannya. Kami juga berdoa, kiranya Ibu Pendeta yang akan memimpin di dalam pelayanan firman pada pagi hari ini, kiranya Tuhan berkati, Tuhan mampukan, dan Tuhan berikan kebijaksanaan, sehingga segala sesuatu yang disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian Tuhan, ungkapan syukur dan permohonan kami yang semuanya kami aturkan di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, amin. Dipersilahkan duduk kembali. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama akan menerima firman Tuhan dan kita akan membaca dari Injil Matius pasal 9 di ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat 8. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka telah terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma.
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan Allah dan yang memelihara serta melakukannya. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, juga anak-anakku yang terkasih, pada saat ini, di minggu ini, nanti bersama kita akan menerima salah satu bentuk pemeliharaan iman, selain melalui ibadah minggu, juga perjamuan kudus. Dan pada saat ini kita akan merefleksikan firman Tuhan tadi dari Injil Matius melalui tema kita, komunitas yang melakukan firman dan melayani Tuhan Allah. Bicara soal komunitas, itu berarti di sana ada lebih dari satu orang. Katakanlah sekelompok orang. Kalau bicara soal gereja, maka persekutuan itu adalah komunitas kehidupan dalam Kristus. Dan ternyata menjadi begitu menarik dan istimewa menurut saya, karena komunitas ini komunitas yang kemudian memiliki tugas dan panggilan. Apa toh tugas dan panggilannya? Tema kita bicara soal melakukan. Yang dilakukan apa? Firman. Melakukan dan melayani firman Tuhan bagi kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih, Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Tadi kalau kita rasakan, kita ulangi, kita baca berulang-ulang, memang di sana kemudian ada sebuah ajakan yang mengingatkan akan keberadaan kita sebagai komunitas cinta kasih yang tentu kita dihadirkan oleh Tuhan. Saudara, setiap dari kita, manusia, memang diciptakan masing-masing ada keunikannya. Dengan potensi yang beragam. Dan potensi itu mengagumkan. Selain dicipta dengan kemampuan akal yang hebat. Kenapa hebat? Bayangkan saja, manusia mampu kemudian terbang, menciptakan pesawat terbang. Bukankah dia hebat begitu ya? Komunitas yang kemudian diberi anugerah. Anugerahnya adalah akal budi pikiran, perasaan, dan itu menjadi keutuhan yang melengkapi hidupnya. Tapi selain itu, ia juga menjadi mitra Allah atau teman sekerja Allah. Kalau dalam Injil Matius disebutkan pekerja, maka konteks pekerja dalam Injil Matius ini adalah pelayan. Mengapa pekerja? Tadi disebutkan tuaiannya itu banyak tapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah pada tuanmu, datangkan pekerja-pekerja. Dan yang didatangkan itu siapa toh? Tadi kalau kita lihat di pasal 10, maka diutuslah, dipanggillah. Kan ada 12 murid. Lagu sekolah minggu mengajarkan siapa 12 murid itu.
Ada 12 murid, Simon, Yakob, Yahya, Andreas, Filipus, dan Bartolomeus, Matius, Thomas, Tados, Yakob anak Alfius, Simon orang Knani, Yudas Iskariot. Apakah hanya dipanggil? Tidak. Lalu ada lagunya, lanjutannya, kami diutus, kami harus bawa Injilnya Kristus. Inilah tugas panggilan kita. Tuayan banyak tapi pekerja sedikit, minta pada Tuanmu untuk menghadirkan para pekerja. Dan pada waktu itu dipanggil 12 orang. Menjadi pekerja-pekerja bagi pekerjaan Allah. Atau kita dipanggil untuk melakukan firman dan melayani, turut melayani. Tapi jangan lupa, bukan kita pemilik pelayanan itu. Wong kita ini dipanggil, dihadirkan, dilibatkan. Jadi pemiliknya adalah Tuhan loh ya. Kita ini menjadi, kalau kita ngelihat orang sedang membangun ini ya tukang-tukangnya, pekerja-pekerjanya. Maka jangan menganggap bahwa diri kita ini yang paling hebat bisa melakukan segala sesuatunya, tidak. Karena kebaikan Sang Tuhan saja kita dipanggil untuk ikut berkarya, ikut melakukan sesuatu. Maka ketika itu kita hayati sebagai sebuah anugerah, kita akan melakukan sesuatu panggilan pekerjaan itu dengan penuh rasa syukur. Kemampuan yang sudah diberikan dalam keunikan kita, keberagaman yang kita miliki harus kita maksimalkan untuk kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kita pakai, terlibat di dalam karya kehidupannya, menjadi pekerjanya, pelayan, bukan pemilik. Dan itu diingatkan oleh Yesus. Karena Yesus mendorong para murid, minta pada Tuanmu yang punya pekerjaan, punya tuayan, supaya mengirimkan pekerja itu. Maka ketika kita ada bersama, ketika kita terlibat dalam karyanya, kita adalah pelayan atau pekerja, dan Tuhan kita, dialah yang empunya dan mengirim kita pada pekerjaannya. Tuhan Yesus sang teladan hidup yang sejati. Dia terlebih dahulu melayani manusia. Sebelum dia memanggil dan melibatkan para murid dan kita semuanya terlibat dalam karya kehidupannya, ia sudah melakoni itu dengan baik. Dia sudah menceritakan dan mewujudkan panggilan kehidupannya, melayani kehidupan ini dengan penuh cinta kasih. Injil menceritakan itu. Dia berkeliling, dikatakan begitu dalam ayat di awal pasal 9 ayat 35. Ia berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, dari kota ke desa, tidak hanya berhenti di satu tempat saja, tapi ia terus berjalan, terus merata dalam berjalan dan berkarya untuk merengkuh sebanyak mungkin orang-orang dalam rengkuhan belas kasih dan cintanya. Agar semakin banyak orang terlayani dan menerima serta mendengar firman-Nya dengan tulus hati, dengan penuh cinta kasih dan tanggung jawab. Saudara-saudara, inilah panggilan hidup bagi saya dan saudara. Lakukan firman Tuhan, beritakan itu, layani itu. Apa bentuk pelayanannya? Pada waktu itu dikatakan dengan sangat jelas bahwa mereka dipanggil untuk mewartakan kerajaan surga sudah dekat. Menyembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang buta, orang kusta, usir setan-setan. Dan dalam konteks hidup kita saat ini, apa sih panggilan pelayanan kita? Wartakan cinta kasih-Nya. Bentuknya banyak, tidak usah sesuatu yang spektakuler dan muluk-muluk. Mulai dari kehidupan kita setiap waktu, setiap hari. Kita masih dalam suasana COVID-19, tapi
Jangan khawatir ketika kita menyikapi dengan baik, dengan tetap tenang, dengan mengikuti aturan-aturan yang ada. Saat ini teman-teman sudah memakai alat pelindung. Saya tadi di awal juga sudah memakai masker, memakai alat pelindung karena melayani khotbah. Kalau memakai itu suaranya tidak jelas gitu ya. Dan ini sudah jaraknya lebih dari 1 meter, 2 meter. Menjadi bentuk-bentuk pelayanan kita, tanggung jawab kita. Ikuti itu semua. Atau ketika new normal kemarin dibuka, taatilah prosedur yang ada, aturan yang ada. Jangan berkerumun kemudian begitu banyak orang yang menimbulkan sesuatu yang menggelisahkan lagi. Itu sudah menjadi bentuk pewartaan yang baik. Kita membawa diri kita secara pribadi dengan baik. Menjaga kebersihan, kesehatan kita dan juga melayani yang lain untuk hal-hal itu sudah warta pelayanan cinta kasih. Keberadaan kita terbatasi tapi relasi sosial tidak pernah terbatasi. Media banyak, rasanya sudah semakin banyak orang punya media sosial, punya handphone. Di situ ada kelompok atau grup saling menopang, saling mengingatkan, saling memberitahu keadaan satu dengan yang lain. Itu bukankah bentuk cinta kasih? Dan mari terus kembangkan itu, saudara. Di tengah masyarakat juga begitu. Relasi dengan masyarakat menjadi lebih terbuka. Kita semakin bertolong-tolongan untuk mewarta bahwa kita melakukan firman-Nya dan melayani bersama dengan Allah, Sang Empunya pekerjaan ini. Dan mari kita berikan hidup kita untuk dipakai oleh Dia. Di antara kerapuan diri kita, kita berserah padanya karena Dia akan menguatkan dan menopang kita. Ini juga sebagaimana yang akan kita terima dalam perjamuan kudus. Sebagai bentuk pemeliharaan iman, diteguhkan dan dikuatkan terus. Walaupun kita rapuh dan banyak kelemahan, jangan khawatir, Dia memampukan kita. Ada dan terlibat berkarya dengan cinta kasih-Nya. Tuhan menguatkan kita dan menyertai hidup kita. Amin. Saudara, mari kita bersaat teduh bersama. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil bersama mewarta cintanya dengan komitmen berada dalam jalan perutusannya sesuai kehendak yang mengirim kita dalam pekerjaannya. Dalam segala keterbatasan diri, kita selalu ditopang dan dikuatkan. Kelemahan dan dosa kita ada dalam pengampunannya, sebagaimana bentuk pemeliharaan dalam sakramen perjamuannya. Karena itu saudara, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan. Ini semua sebagai sarana pemeliharaan iman. Karena di dalam sakramen perjamuan itu, kita turut serta dalam perjamuannya, kita ada bersama-sama dalam kehidupannya. Karena kita percaya bahwa sakramen perjamuan menjadi sarana pemeliharaan kehidupan iman kita. Saat itu Yesus mengambil roti, memecahkannya dan memberikannya pada para murid serta berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Saudaraku yang terkasih, selaku hamba Tuhan,
Saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri pada Tuhan Yesus, menyesali dosanya, memohon pertolongannya, dan dimampukan melaksanakan semua perintahnya. Kini teduhkan hatimu, kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan pada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 35 bait yang pertama, Tercurah Darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Sebelum kita menerima roti dan anggur di dalam perjamuan ini, mari kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya, seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Saudaraku yang terkasih, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus. Terimalah ini, makanlah dengan mengingat serta percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai korban tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa kita. Saya mengundang majelis untuk menghampiri meja perjamuannya, dan terimalah roti ini dengan mengambil, memakan, dan menikmati untuk merasakan bahwa kita ada dalam persekutuannya. Namun nanti kita akan makan roti ini bersama-sama. Silakan.
Demikian juga para pelayan ibadah, satu persatu silahkan mengambil roti ini. Saudaraku yang terkasih, roti yang sudah kita terima, yang menjadi lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus, silakan saudara makan bersama-sama dengan mengingat serta percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan menjadi tebusan yang sempurna untuk menghapus dosa kita. Makanlah bersama. Demikian juga dengan anggur dalam cawan perjamuan kudus ini, bahwa anggur dalam cawan perjamuan kudus ini menjadi lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus Kristus yang dicurahkan menjadi korban tebusan yang sempurna untuk menghapus dosa kita. Terimalah ini, minumlah, ingat dan percayalah. Kami persilahkan majelis untuk mengambilnya. Demikian juga untuk para pelayan ibadah. Saudaraku yang terkasih, anggur yang menjadi lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus yang sudah kita terima, minumlah dengan mengingat serta percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan menjadi tebusan yang sempurna untuk menghapus dosa-dosa kita. Mari minumlah bersama. Kita bersyukur untuk segala kasih setia dan pemeliharaan iman dalam hidup kita. Dan kini saudara, mari kita memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan. Sekarang ini masing-masing ucapkan dalam hatimu demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah
lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, kini kita akan mengucap syukur secara khusus dalam persembahan perjamuan kudus kita, diiringi lantunan pujian kita. Mari kita berpersembahan bersama. Salibmu Kristus, tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan, di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita dengan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat masih tetap berdiri.
Saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kembalilah ke kehidupanmu dengan penuh sukacita. Lakukanlah firman-Nya dan layanilah Allah. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat, tetap di rumah, dan senantiasa berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.